bilang bahwasanya dia adalah ahlu sunnah. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Dan jika engkau mendengar seorang itu mencaci maki pemerintah, menghasut pemerintah, baik secara lisan di mimbar-mimbar atau di ceramah-ceramah atau di media sosial dengan tulisan fa'lam annahu sahibul hawa, ketahuilah bahwasanya dia pengikut hawa nafsu, ya. Demikian pula Fudail bin Iyad rahimahullah taala daripada ulama tabi'in mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah," seandainya aku memiliki satu doa yang terkabulkan, ja'altuha illa fi sultan, kecuali akan aku hadiahkan untuk pemimpin. Kenapa? Karena kebaikannya untuk dirinya dan juga untuk seluruh manusia. Inilah gambaran sebagian para ulama. Yang pertama adalah tidak memberontak, dan yang kedua adalah mendoakan pemerintah dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, Rasul muslimin ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita menunjukkan sebagian gambaran para ulama salaf terdahulu, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana muamalah mereka? Yang ketiga adalah al-iltimasul udri lahu, banyak-banyak memberi uzur kepada penguasa. Jadi tiga yang disebutkan ini bukan pembatasan, ini hanya gambaran saja. Baru nanti kita akan masuk bagaimana muamalah kita terhadap penguasa, ada terdiri bab-bab yang khusus. Penulis buku ini rahimahullahu taala, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah mengatakan, "Kana al-ulama yaqulun," sebagian ulama dahulu, ulama salaf mengatakan, "Idza istaqamat lakum umurus sultan fa'aksiru hamadallahi wa syukrahu." Apabila pemimpin itu benar dalam mengurusinya, adil, sesuai dengan kebijakan-kebijakannya dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang harus kita lakukan? Fahamidallah, perbanyaklah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang benar kepemimpinannya, tidak curang, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perbanyaklah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrahu, dan perbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya pemimpin yang adil merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana adanya pemimpin yang zalim merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang dikisahkan seperti kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, Al-Hajjaj azabun minallah. Adanya pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf yang zalim, yang banyak membunuh, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lawan azab Allah dengan pedang, tapi lawan azab Allah itu dengan kita banyak beristighfar. Sama dengan ini, kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang tidak zalim, perbanyak kita bersyukur, karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan kami tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bila kalian kufur, maka nikmatku, azabku sangat-sangat pedih. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tekankan lagi, bila ada pemimpin yang baik, yang adil, yang lurus, tidak zalim, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa in ja'akum minhu ma takrahun, dan apabila engkau melihat ada seorang pemimpin yang kalian benci, artinya dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan mungkin kebijakan yang melampaui batas atau melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Apa kata para ulama? Wajjihuhu ila ma tastaujibunahu bi dzunubikum wa tastahiqunahu bi asamikum. Kalau kita dapati pemimpin seperti itu, maka hendaknya kita selalu mengarahkan kepada diri kita bahwasanya munculnya pemimpin itu atau munculnya pemimpin yang seperti itu yang zalim adalah karena dosa-dosa yang telah kita kerjakan.
Ini dia. Jadi memberikan uzur, bukan selalu menyalahkan kepada pemerintah. Bukan selalu ya protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan, tapi harus selalu memberikan uzur, berbanyak memberikan uzur. Maka di antara sifat orang yang beriman apa? Al-mu'min adzaron wal munafiq atsaron. Pemimpin orang yang beriman itu cirinya adalah banyak memberikan uzur, dan orang munafik itu cirinya banyak protes, ya, tidak memberikan uzur. Ya, kenapa demikian? Kenapa kok seperti itu? Kenapa enggak harus begini? Kenapa enggak begini? Kenapa dia harus seperti itu? Itu ciri-ciri orang munafik. Maka di antara orang yang beriman cirinya adalah dia banyak memberikan uzur, ya. Demikian pula kalau kita lihat ada pemimpin yang zalim, lalu kita lihat kepada diri kita, dosa apa yang telah kita kerjakan? Dosa apa yang telah diperbuat oleh masyarakatnya? Ya, terlebih lagi kezaliman-kezaliman yang kita kerjakan baik sesama manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 129 menceritakan bahwasanya kezaliman itu muncul sebabnya dikarenakan kita sendiri. Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami timpakan pemimpin yang zalim kepada sebagian yang zalim yang lain, dikarenakan apa? Karena perbuatan dosa yang kita kerjakan. Jadi jangan selalu salahkan yang di atas. Wajar kalau memang pemimpin berbuat salah, namanya juga manusia. Terlebih lagi yang dipimpin adalah jutaan manusia, bahkan ribuan, jutaan manusia dipimpin oleh satu orang. Kita saja yang memimpin satu keluarga terkadang sudah ya kocar-kacir, kalah, atau mungkin sudah bingung, kewalahan. Bagaimana kalau yang dipimpin adalah ribuan jutaan manusia? Ya, wajar membuat salah. Baik. Jadi seperti itu, selalu kita introspeksi dosa apa yang telah kita kerjakan sehingga muncul adanya pemimpin yang zalim. Itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang yang membenci pemerintah yang zalim, protes terhadap pemerintah yang zalim, itu seolah-olah dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membenci musibah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau misalnya ada gunung meletus, tsunami, banjir, itu musibah atau bukan? Musibah. Lalu kita celak. Kita hina, kita marah ada musibah tersebut. Berarti ini telah menghina, mencela musibah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang dia lakukan adalah bertaubat. Sama dengan adanya pemimpin, itu musibah. Yang harus kita kerjakan bukan mencela pemerintah, tapi yang harus kita kerjakan adalah berbanyak untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi pemimpin yang adil, supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya. Maka jangan pernah remehkan doa, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dia. Juga harus selalu kita ingat kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah bumi ini, baik itu terhadap masyarakat atau yang ditimbulkan oleh penguasa, yakinlah itu dikarenakan karena dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum ayat yang ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan oleh tangan-tangan manusia. Allah timpakan kepada sebagian mereka supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Jadi sebenarnya adanya pemimpin yang zalim itu supaya kita kembali kepada Allah, ya, karena itu azab, supaya kita ingat dosa apa yang kita kerjakan gitu. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kepada kalian dikarenakan oleh tangan-tangan kalian. Ya, banyak-banyaklah memberi uzur, ya. Itu sifat orang yang beriman. Wa aqimu udhra lis-sultan, maka carikanlah uzur kepada mereka para pemimpin. Lintisyaril umuri alai. Kenapa kita harus memberikan uzur kepada penguasa? Dikarenakan memang penguasa itu sibuk dengan urusan di sana di atas, banyak yang harus dikerjakan, ya. Wa kasrati ma yukabiduhu min dabtil jawanibil mamlaka wastilafil a'da. Demikian pula pemerintah itu terkadang ada kawan-kawannya, menteri-menterinya yang jahat, yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut, ya. Seperti itu.
maka kita harus berbanyak memberikan uzur. Wa irda'il auliya wa qillatin nasi. Demikian pula pemimpin terkadang sedikitnya yang memberi nasihat. Ada orang mungkin tidak mau memberikan nasihat, atau ada yang memberikan nasihat tapi caranya salah dengan berdemo. Dengan berdemo di hadapan khalayak umum, atau mengumbar, mencaci maki, membeberkan kesalahan-kesalahan pemerintah di media sosial. Ini bukan nasihat yang bagus. Memang betul Nabi SAW mengatakan, ya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan. Sebaik-baik jihad, seafdal-afdal jihad, kalimat yang benar di sisi sultan, pemerintah. Ingat katanya inda, dekat. Artinya apa? 4 mata cara menasihatinya. Ya, bukan dengan teriak-teriak di jalan. Antum saja kalau punya salah, terus dimarahi di tengah-tengah masyarakat atau orang banyak, gimana perasaannya? Pasti marah, tidak mau. Terlebih lagi orang yang memiliki kekuasaan. Ya, maka kita harus ada adabnya kepada mereka. Kemudian wa kasrati tadlisi wa tama'. Demikian pula kadang pemerintah itu ada memang orang-orang yang membuat makar-makar, dan ada orang yang rakus dengan kepemimpinan. Ya, rakus dengan kepemimpinan, sehingga dia punya cara-cara yang licik mempengaruhi pemerintah, hingga muncullah kebijakan-kebijakan yang kadang dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian beliau mengatakan, walau dahabna nastaqsi misla hadhihi suwari ra'iyah an salafina salih la talal maqam wattasa'at dairatul kalam. Kalau kita membahas cerita-cerita, ya, sikap-sikap para ulama, bagaimana mereka iltizam dengan as-sunnah, Al-Quran dan sunnah terhadap penguasa, itu sangat banyak sekali, dan kalau kita baca maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik, wa fi ma dzakarna tanbihu 'alal maqsud wa idahun lil mansyud faman ta'ammala fihi wa ansafa ba'ana lahu ghalatun man ta'assafa wa ajhafa. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita benar-benar insaf, objektif, tidak mengikuti hawa nafsu, maka akan jelas sebenarnya jalan ahlus sunnah wal jamaah, jalannya orang-orang yang selamat, ya, sesuai dengan pemahaman yang benar. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan sunnah, insaf, objektif, tidak mengikuti hawa nafsu. Namun yang terjadi apa? Terkadang manusia itu ittiba'anil hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang dia kerjakan, yang dia ontarkan kepada pemerintah itu tidak sesuai dengan jalannya para salaf, tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salaf. Bahkan wa ta'assuran bi madahibi ahli rada, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti pemikiran orang-orang khawarij. Apa pemikiran mereka? Pemikiran mereka, madhab mereka, bolehnya mencaci maki pemerintah di media sosial, ya, menghasut manusia, menjadikan kesalahan-kesalahan pemerintah, penguasa itu sebagai jalan bahan untuk ngompori manusia, kaum muslimin, untuk membenci pemerintah. Dan ini banyak, bukan hanya orang awamnya saja, namun justru yang mengaku dia dai sunnah, dai salaf, wal iyadu billah. Ini hati-hati, kerusakan yang ditimbul akan semakin banyak, ya, harus kita selalu perhatikan. Wa mimma yajdurul ilmu bihi anna qa'idatas salafi fi hadzal bab ziyadatul i'tina'i bihi kullama isdadat hajatul umma ilaihi saddan libabil fitan. Maka beliau mengatakan, untuk menambah pengetahuan, maka salaf, siapa salaf di sini? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Anna qaidatas salaf, para salaf, ulama salaf atau orang yang mengaku salaf itu punya kaidah. Ini penting untuk kita jelaskan. Apa kaidahnya? Kullama isdadat hajatul ummah ilaih. Setiap kali manusia membutuhkan penjelasan masalah ini, terlebih lagi sekarang kita hidup di zaman fitnah, ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang terkadang kita tidak sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Setiap kali manusia membutuhkan, maka kita harus menjelaskan kepada manusia. Apa tujuannya? Saddan libabil fitnah, yaitu untuk mencegah terjadinya fitnah yang lebih besar.
Ya. Kenapa banyak di antara kita yang mendengar cacian makian kepada penguasa, baik dari orang awam ataupun yang mengaku ustadznya, dai-nya. Dan ini butuh kita jelaskan. Maka setiap kali ada penyimpangan-penyimpangan baik dilakukan oleh orang awam terhadap penguasa atau orang-orang yang sudah mengenal sunnah, kita harus jelaskan. Inilah yang menjadi landasan kita mengajarkan kitab ini, Mu'amatul Hukam, betapa butuhnya manusia terhadap masalah ini, ya, dikarenakan kita ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mereka mentaati penguasa. Namun kalau ada mengaku ahlus sunnah dia mencaci penguasa, maka ini sudah menyimpang dari ahlus sunnah. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan wa isadan li tariqil khuruj al-ula. Demikian pula kita menjelaskan masalah ini adalah untuk mencegah terjadinya pemberontakan kepada penguasa. Awal pemberontakan itu ikhwan wa akhwati fillah itu dari ucapan, ya, dari hasutan, dari tulisan. Lama-lama kalau sudah terpengaruh dan benci, baru maka menuju ke tindakan pemberontakan. Apakah ini yang kita inginkan terjadi di negara kita, pemberontakan di mana-mana sehingga tidak ada lagi rasa aman? Tidak. Makanya ini untuk mencegah kita berusaha untuk mencegah supaya terjadi rasa aman, terus-menerus menjaga keamanan. Karena nikmat aman ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat aman itu nikmat yang sangat luar biasa. Katakanlah gini, antum punya rumah besar, punya anak banyak lucu-lucu, punya istri cantik 4 katakanlah, tapi tidak ada rasa aman. Mau keluar takut, mau belanja takut. Apa yang harus harapkan dari kenikmatan tersebut? Tidak ada, berkurang nikmatnya. Itu yang harus kita jaga. Nikmat aman, nikmat yang sangat besar. Maka marilah kita jaga betul-betul. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti ini, ya, mengajarkan kepada manusia akidah kita, manhaj kita ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana bermuamalah terhadap penguasa, ya. Jangan dikira kita mengajarkan seperti ini itu dikatakan menjilat penguasa. Tidak. Kalau penguasa salah, kita katakan salah. Ya, kalau penguasa itu melanggar hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah, kita katakan itu dosa, tidak benar. Yang salah jangan kita ikuti, namun yang benar kita kerjakan, kita ikuti. Ya, seperti itu. Alladhi huwa aslu fasadid dunya wad din, karena pemberontakan kepada penguasa itu merupakan asal pondasi kerusakan dunia dan kerusakan akhirat. Ya, telah dijelaskan bahwasanya kalau sudah rusak dunia ini, rusak keamanan, tidak lagi bisa ibadah, tidak lagi bisa mengaji, tidak bisa bekerja, maka sudah hilang nikmatnya. Walaqad tajassadat hadhil qa'idatu fi ma katabahu a'immatud dakwah Najdiyah rahimahullahu taala. Sungguh, ya, jalannya para salaf terhadap penguasa itu telah direalisasikan oleh para ulama khususnya di negeri Hijaz. Ya, Najdiyah itu negeri Hijaz, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beserta kawan-kawannya. Ya, berserta para ulama yang lain. Bagaimana mereka itu selalu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan. Kalau ada penyimpangan langsung dijelaskan. Kalau ada penyimpangan langsung diluruskan. Inilah dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Namun tuduhan-tuduhannya sangat berbalik, bahwasanya katanya Salafi itu tidak suka NKRI. Salafi tidak suka dengan, ya, negara kita. Katanya Salafi itu suka memecah belah barisan kaum muslimin. Ini tuduhan yang keji. Justru kita ahlus sunnah wal jamaah as-salafi yang paling getol memerangi para teroris, yang paling getol untuk menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Ya, bukti nyatanya ulama-ulama kita seperti Syekh Ali Hasan bin Al-Halabi rahimahullahu ta'ala telah meninggal dunia, yang dipanggil oleh negara kita untuk menasihati para teroris di penjara-penjara. Itu syekh-syekh kita di atas itu, para ulama. Dan banyak ustadz-ustadz kita yang datang kepada mereka, para aparat-aparat keamanan, untuk menjelaskan
bahaya teroris, namun kita ternyata apa? Dituduh sebagai teroris, pemecah belah umat, tidak cinta NKRI. Wala'iyadzubillah. Padahal yang memerdekakan negara Indonesia adalah mereka para ulama yang dituduh sebagai Wahabi. Imam Bonjol rahimahullahu taala, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, kemudian juga Muhammad Dahlan, ya, Ahmad Dahlan afwan, dan seterusnya, Syekh Syurkati. Itu ulama-ulama kita di negeri Indonesia yang berjuang di garis terdepan dalam memberontak, melawan penjajahan, mengusir penjajah. Ya, ini dia. Ya, maka tuduhan yang seperti itu tuduhan yang sangat keji kepada kita yang menyerukan untuk persatuan, menjaga keamanan khususnya di negara kita NKRI Indonesia. Maka ulama-ulama Hijaz terlebih dahulu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan para kawan-kawannya yang lain, mereka selalu ya menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Wa indama tasarrabat ba'dul afkaril muharifah fihi ila jama'atin minal muntasibina ila al-khairiyah was-shalah. Setiap ada penyimpangan selalu dijelaskan oleh para ulama-ulama Najd terdahulu. Walaqad aksaru rahimallahu taala min taqriri hadzal amr. Sungguh para ulama terdahulu khususnya di negeri Hijaz sangat semangat, sangat antusias dalam menjelaskan manhaj ini. Wa afadu fihi wa karrarahu bayanuhu ziyadatan fil idah. Dan terus mengulang-ulang. Tidak cuma sekali diucapkan setelah jelas, tidak. Diulang-ulang terus. Setiap kali ada penyimpangan terhadap penguasa, ya pemikiran-pemikiran yang memberontak langsung dijelaskan. Diulang-ulang terus. Memang terkadang seperti manusia, kalau nggak diulang, dia lupa. Ya, sifatnya manusia adalah lupa. Wa wastisalan lisyubahi warwaridati alaihi, untuk membantah syubhat-syubhat mereka, pemikiran-pemikiran mereka terhadap penguasa. Dikatakan penguasa itu adalah taghut karena tidak berhukum dengan hukum Allah, penguasa itu kafir. Kalau penguasanya kafir berarti pembantu-pembantunya ikut kafir juga, MPR-nya, DPR-nya, menteri-menterinya, kemudian apalagi para tentaranya, para polisinya dikafirkan. Kenapa? Dia pembantu taghut katanya. Ini berbahaya sekali pemikiran seperti ini, ya. Yang anehnya, yang ngomong seperti itu tuh tinggal di negara yang dianggap sebagai negara taghut. Kalau dia mengatakan negara kita negara taghut, kenapa dia nggak pindah ke negara lain saja? Namun dia masih hidup di situ, masih bisa mendapatkan gaji dari yang dikatakan sebagai taghut. Wala'iyadzubillah. Ini ya lucu seperti itu kadang, mencaci maki pemerintah, namun dia tinggal di negara tersebut. Kalau dia mengatakan negara kita negara taghut, silakan cari negara lain, jangan tinggal di Indonesia, ya. Baik, seperti itu, ya. Jelaskan terus-menerus, diulang-ulang. Walam yaktafu bi kalimatin wahidah. Mereka tidak cukup dengan satu kalimat. Terus diulang-ulang, dijelaskan, ya, agar memang orang yang paling semangat menjaga keamanan adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wala taqriri fardin minhum li hadzal amril khatir li ilmihim bima yantuju anil jahli bihi mil bala'i wasyarril mustatir. Karena apabila itu dibiarkan, kebodohan terhadap penguasa itu dibiarkan, tidak tahu, yang terjadilah al-bala, musibah, wasyar, kerusakan di mana-mana yang menyeluruh. Ini tidak kita inginkan, ya. Semuanya pasti ingin damai, bisa hidup dengan nyaman, menikmati kenikmatan yang Allah berikan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri dan seterusnya, tidak ada gangguan-gangguan. Tapi kalau orang niatnya sudah rusak, ya sudah fitrahnya sudah rusak, yang dia inginkan itu bukan keamanan tapi kekacauan, ya. Baik, wa fi dzalika yaqulu Syekhul Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Utsyaih. Oleh karena itu seorang ulama yang bernama Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Utsyaih. Al-Utsyaih ini adalah keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dikatakan Al-Utsyaih, keluarganya Syekh. Rahimallahu jami', semoga Allah merahmati mereka. Fi kalamin matinin, mengungkapkan dalam suatu ungkapan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Yakshifu syai'an minasyubhah, yang membantah, menyikap syubhat-syubhat yang ada pada kaum muslimin dalam masalah ini. Wa yuruddu ala man asya'aha minal juhal, dan menyebarkan, membantah syubhat-syubhat dari para orang-orang yang jahil terhadap akidah seperti ini, ya. Mereka mengatakan tidak perlu ditaati pemerintah,
Lihat di sini, kita akan bawakan perkataan-perkataan para ulama atau cerita-cerita para ulama, sikap-sikap para ulama bagaimana menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi, ujian terjadi, baik penguasa yang zalim atau penguasa yang muncul membawa pemikiran yang sesat, yang bid'ah. Bagaimana cara ulama menghadapinya? Lihat di sini. Baik. Walam yadri haula'il maftunun anna aksara bulati ahli Islam min ahli Yazid bin Muawiyah Hashan Umar bin Abdul Aziz wa man sya'allahu min Bani Umayyah qad waqa'a minhum minal jara'ah. Perhatikan, beliau mengatakan, ya, siapa di sini? Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Apakah mereka tidak mengetahui orang-orang yang telah terfitnah? Apakah mereka tidak berpikir, tidak mencermati? Kebanyakan pemimpin Islam pada saat itu seperti Yazid bin Muawiyah, sampai pun kepada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang terkenal dengan yang adil, ya, hampir mirip dengan pemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Juga kepada penguasa-penguasa pemimpin Bani Umayyah. Mereka itu dahulu banyak terjadi kegoncangan, fitnah, ya, hawaditsin idham, ya, kejadian-kejadian yang besar, khurut, ada yang keluar memberontak kepada penguasa, wal fasadi fil wilayati ahli Islam, sehingga kerusakan-kerusakan yang menimpa kepada pemerintah penguasa ahli Islam saat itu. Lihat yang terjadi. Wa ma'adzalika fasiratul a'immatil a'lam. Akan tapi lihatlah perjalanan-perjalanan para ulama yang terdahulu, pembesar-pembesar para ulama yang sangat terkenal, masyhurun, la yanzi'una yadan min ta'atin. Mereka tidak pernah mencabut ketaatan ketaatan kepada pemerintah yang sah pada saat itu. Pemerintahan Yazid bin Muawiyah, pemerintahan Bani Abbasiyah, pemerintahan Bani Umayyah, itu ada gejolak-gejolak, ada pemberontakan, ada penumpahan darah, ya, ada fitnah terjadi di mana-mana. Namun lihat para pemimpin, para ulama yang benar-benar di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mencabut ketaatan mereka terhadap penguasa. Kalau salah tetap dikatakan salah, namun mereka tidak keluar, tidak memberontak. Ya, kalau sekarang kan tidak. Ini pemerintahnya salah, langsung dianggap ini pemerintah bukan ulil amri kita. Kalau ada penguasanya salah, langsung dikatakan, oh ini bukan pemerintah kita karena dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Langsung seperti itu. Tidak. Ya, kalau salah kita katakan itu salah. Namun ada tempat kebijakan-kebijakan yang lain yang harus kita ikuti. Ya, harus kita ikuti. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan. La yanzi'una yadan min ta'atin fima amara Allah bihi wa rasuluhu min syara'il Islam wa wajibatid din. Dan mereka para ulama salaf tidak memberontak, tidak melepaskan ketaatan kepada penguasa selama mereka masih bisa menjalankan rukun Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Selama masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa menegakkan, ya, hukum-hukum Islam, masih bisa mengerjakan rukun-rukun Islam yang 5 dan seterusnya, mereka tidak pernah memberontak kepada penguasa. Sudah azan ya? Sudah belum? Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka sangat getol dalam yang mempertahankan akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih lagi terhadap penguasa saat itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.